Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Pinky. Hari ini aku akan sedikit berbagi cara menanam 3 macam sayuran, yaitu tomat, buncis, sama sawi. Kemarin teman-teman udah dapet kitnya dari Kak Jenny. Nah, hari ini kita coba sama-sama nanam ya gitu. Pertama-tama aku sebutin kemarin kit yang teman-teman dapat itu. Jadi ada yang pertama ada kerikil. Kerikil ini nanti kita akan pakai buat ngalasin bawahnya pot supaya kalau kita nyiram airnya nggak menggenang di bawah pot, di dasar pot. Lalu ada ini 3 macam benihnya. Yang kayak kacang hitam ini buncis, terus yang kecil-kecil kayak pasir warnanya hitam ini sawi. Lalu yang kecil-kecil juga tapi dia warnanya putih, ini dia tomat. Lalu ada pupuk cangkang telur yang bentuknya seperti serbuk putih gini. Kemudian yang terakhir ada bubuk kayu manis. Bubuk kayu manis ini nanti kita pakai kalau perlu aja sih, jadi nggak semuanya perlu pakai sebetulnya. Oh iya, sama ada media tanamnya. Media tanamnya itu yang bungkusannya kertas warna abu-abu ya. Oke, pertama-tama kita akan letakkan atau masukkan kerikil ini dulu ke dasar tiap pot. Jadi teman-teman kemarin dapat pot, tiap orang dapat 3. Kita akan taruh masing-masing sedikit kerikil di bagian dasarnya, nggak usah banyak-banyak, cuma supaya dia ada alasnya aja, jadi tanahnya nggak langsung nyentuh dasar pot. Karena kalau tanahnya langsung nyentuh dasar pot, ketika teman-teman nyiram dia bisa hanyut ke bawah air, dia bisa larut lewat lubang di dasar potnya. Dari kerikil yang teman-teman punya itu bisa, maksudnya yang dari kerikil yang teman-teman terima di dalam paket itu, di dalam kit berkebun, bisa langsung dibagi 3 aja, dibagi 3 secara merata di masing-masing pot. Jadi dipakai sampai habis gitu. Kayak gini. Kalau udah kita singkirkan dulu potnya. Habis ini kita akan mencampur media tanam dengan pupuk cangkang telur untuk sebelum kita masukin ke pot. Oke, jadi ini media tanam yang teman-teman terima, yang ada di dalam kit itu warnanya hitam. Dia campuran tanah humus sama beberapa bahan lain ya. Aku lihat di sini ada ininya, ada sekamnya, terus ada akar serabut kelapa, serabut kelapa. Lalu ada yang putih-putih ini akar pakis gitu. Ini pupuk cangkang telur yang teman-teman dapat itu 1 saset, itu bisa langsung dicampurkan semua ke dalam media tanamnya gitu. Jadi kalau diukur dalam sendok, kira-kira dia 1 sendok teh lah. Ini diaduk. Kalau dia sudah rata, biasanya dia tanahnya akan ada bintik-bintik putihnya kayak ketombe kayak gini, tapi nggak terlalu rapat-rapat. Itu berarti sudah cukup konsentrasinya. Kalau udah, ini kita akan bagikan ke dalam 3 pot, sama jumlahnya, sama rata aja, dihabiskan aja. Oke, jadi kita langsung masukin aja ke 3 pot ini.
Kalau teman-teman punya sekop atau sendok boleh, tapi ini aku pakai botol shampoo yang dipotong dua. Ini enak banget pegangannya, sumpah. Ini kita isi sampai kalau memang cukup diisi sampai bibir, atau kalau memang dia lebih tanahnya diisi sampai ke bibir potnya aja. Nanti dia akan turun sedikit ketika dibasahi sesudah ditanam. Oke. Nah, sekarang kita akan tanam benihnya. Ada 3. Kalau sebenarnya kita nggak perlu alat khusus apa sih untuk nanam benih ini. Cuma kalau aku suka pakai sesuatu yang mungkin pensil bisa, atau lidi bisa, tusuk sate bisa. Kalau aku pakai garpu cake, garpu kue. Itu untuk bikin lubang di tanah nanti. Oke, jadi untuk tiap pot ini itu sebaiknya kita tanam hanya 2 atau 3 benih untuk sawi dan tomat, karena mereka kecil-kecil ya. Tapi kalau untuk buncis itu sebetulnya untuk supaya jarak tanamnya nggak terganggu, teman-teman paling banyak itu 2 deh taruh di dalam potnya kalian gitu. Kalau memang ada lebihnya itu bisa disimpan atau ditanam di tempat lain gitu. Jadi untuk sawi ini, untuk potnya teman-teman itu mungkin teman-teman bisa tanam sampai 4 biji, boleh lah 4 biji, 5 biji. Kalau yang buncis 2, terus kalau yang tomat itu juga sekitar 4 atau 5 itu maksimal, karena nanti ketika tumbuh takutnya nanti dia terlalu mepet gitu. Nah, ini pertama kita lubangi dulu di tanah. Karena pot yang aku pakai ini diameternya sedikit lebih kecil dari yang teman-teman pakai yang warna-warni itu, jadi aku cuma tanam sawi 3 lubang, cuma bikin 3 lubang untuk sawi di sini. Tiap lubang aku masukin 2 butir benih. Kalau sudah ditutup lubangnya. Jadi bikin lubangnya juga jangan terlalu dalam ya, kita bikin lubang kira-kira setengah senti aja udah cukup. Kalau yang untuk buncis ini, di pot yang ini aku akan tanam 1 aja, karena diameter potku kecil. Teman-teman bisa tanam 3 maksimal. Sama ditutup tipis-tipis. Terus yang terakhir tomat. Di sini aku akan tanam 3. Di potnya teman-teman bisa sampai 5 lah. Ini juga di tiap lubang aku masukkan 2 butir benih. Kalau udah kita tutup lagi. Nah, sekarang untuk bubuk kayu manis ini tergantung. Ini bubuk kayu manis ini sebetulnya kegunaannya dia untuk mengusir serangga, terutama semut, sama untuk mencegah datangnya jamur. Jadi
sebetulnya bubuk kayu manis ini nggak perlu dipakai untuk teman-teman yang mungkin rumahnya nggak banyak semutnya atau nggak banyak serangga kecilnya, itu nggak usah dipakai ini gitu. Ini kita pakainya ditaburin sedikit aja di tanah tempat kita nanam tadi. Sedikit aja cukup. Nah, kemudian sisanya bisa disimpan untuk ketika nanti ketika benih ini sudah tumbuh dan dia jadi agak besar, itu kan kita harus pindah ke pot yang lebih besar. Waktu itu nanti sebelum teman-teman masukin benihnya, sebelum masukin bibitnya, tunasnya ke dalam pot, itu tanah yang di dalam pot itu bisa dikasih kayu manis ini sedikit. Dia punya kegunaan untuk ada kandungan zat antiseptiknya. Jadi dia membantu akar yang mungkin ada yang kecabut atau ada yang keputus pada waktu teman-teman mindah, itu bisa dibantu dipercepat penyembuhannya dengan bubuk kayu manis ini gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ditanam semua, yang terakhir kita kasih air sedikit supaya tanahnya agak turun dan supaya benihnya itu terbasahi dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Air yang teman-teman pakai ini untuk tahap persemaian karena benih ini masih peka sekali dengan jamur dan bakteri. Jadi sebaiknya teman-teman pakai air mateng, tapi jangan panas, jadi air minum gitu, supaya lebih bersih aja. Nah, kalau udah, ini nanamnya sudah selesai, kita kasih nama potnya biar nggak ketukar. Jadi teman-teman kemarin sudah dapat stiker label kayak gini, itu kita tempelin di masing-masing potnya. Ini dia dibikin pakai spidol yang tahan air, jadi mestinya dia akan bertahan beberapa lama sampai masa persemaian ini selesai. Karena masa persemaiannya itu sebenarnya nggak lama-lama juga, kira-kira sekitar 2 minggu itu harusnya sudah bertunas, sudah pada bertunas. Beda-beda sih ya harinya gitu. Biasanya buncis ini akan yang paling duluan keluar tunasnya. Dia sekitar beberapa hari gitu sudah keluar, biasanya nggak sampai seminggu. Yang agak lama ini mungkin tomat dan sawi, terutama tomat. Nah, kalau udah ini perawatannya itu teman-teman siram dia sehari 2 kali, terus tetap dengan air yang matang, diusahakan dengan air yang matang supaya dia nggak terserang bakteri sama jamur, supaya nggak tumbuh lumut. Terus setelah dia taruh di tempat yang teduh, jadi jangan gelap juga, tapi nggak kena sinar matahari langsung dan nggak kena hujan pastinya ya gitu. Taruh di tempat yang teduh. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau nanti sudah tandanya dia sudah bisa dipindah itu adalah kalau dia sudah keluar kira-kira 3 atau 4 daun lah gitu. Itu 3-4 daun itu untuk tomat ya. Untuk tomat dia kalau sudah mulai keluar sepasang daun, kemudian mulai keluar satu daun lagi, 2 daun lagi, itu sudah bisa dipindah. Kalau buncis dia lebih cepat biasanya. Dia begitu tumbuh dia langsung tinggi, batangnya langsung tinggi. Nanti aku tunjukin ada buncis yang baru beberapa minggu usianya, tapi dia batangnya jangkung gitu. Jadi dia daunnya itu akan lama bertahan di 2 daun, tapi nggak apa-apa. Kalau kira-kira sudah tingginya 10 cm sampai 15 cm itu sudah bisa dipindah meskipun daunnya baru 2. Kalau untuk sawi ini dia kira-kira sama dengan tomat, jadi kalau daunnya sudah keluar 3 lembar itu sudah bisa dipindah.
Mungkin sementara itu aja, untuk saat ini itu aja. Oh iya, satu lagi, buncis ini dia tanaman merambat. Jadi setelah tingginya nanti sekitar 15 cm berbarengan dengan mindah ke pot yang lebih besar, teman-teman bisa tambahin tiang untuk istilahnya tuh ajir. Kalau di kebun itu bisa tambahin ajir untuk tempat dia merambat gitu ya, atau kalau enggak potnya dideketin ke teralis atau ke pagar gitu, pokoknya ada tempat buat dia ngerambat. Mungkin gitu aja dari aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp atau bisa disampaikan lewat chat di Zoom. Kemudian nanti Kak Jenny akan sampaikan ke aku via WhatsApp gitu. Oke, makasih, sampai ketemu lagi. Semoga tanamannya subur.